Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali berjumpa dengan teacher dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Dan sebelum kita membahas materi pada hari ini, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan lonceng kesadaran. Ananda semuanya, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang Buddha menyatakan Mahaparinibbana. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Buddha menuju Kusinara. Setelah Buddha menyatakan bahwa beliau akan Mahaparinibbana, Buddha kemudian melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju ke Kusinara. Selama perjalanan dari Rajagaha menuju ke Kusinara, Buddha melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan ditemani oleh Biku Ananda. Di situ banyak sekali Buddha melewati beberapa kota-kota dan desa-desa. Ketika itu, Biku Rahula dan juga Putri Yasodhara ini telah meninggal dunia terlebih dahulu. Begitu juga dengan dua siswa utamanya, yaitu Yang Arya Sariputra dan juga Yang Arya Moggallana juga telah meninggal dunia. Selanjutnya, di dalam perjalanan menuju ke Kusinara, Buddha melewati beberapa daerah, di antaranya yaitu daerah yang dikenal dengan nama Pawa. Di Pawa ini, Buddha berdiam di sebuah hutan yang dimiliki oleh Junda. Junda ini seorang pandai besi atau pengrajin besi. Mendengar bahwa ada kehadiran Buddha di kotanya dan juga di hutan miliknya membuat Junda sangat bahagia. Kemudian sebagai rasa hormatnya, Junda ini ingin mendanakan sebuah makanan yang sangat istimewa kepada Buddha. Kemudian di hari selanjutnya Junda ini membuatkan sebuah makanan yang dikenal dengan nama Sukramadawa. Sukramadawa ini adalah makanan yang terbuat dari campuran daging lunak dan jamur. Saat menerima dana makanan dari Junda, Buddha mengatakan kepada Junda bahwasannya, Junda, berikanlah hidangan dana makanan itu hanya untukku, karena hanya seorang sama Sang Buddha yang sanggup mencerna makanan yang engkau danakan. Dan sisa makanan yang engkau danakan ini harus engkau kubur di dalam tanah. Selanjutnya, setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Buddha, Junda kemudian menguburkan makanan yang merupakan sisa dari yang telah didanakan kepada Buddha. Setelah memakan makanan yang didanakan oleh Junda, yaitu Sukramadawa, Buddha ini terserang penyakit atau terserang sakit diare berdarah yang akhirnya membuat Buddha semakin lemah dalam hal jasmaninya. Melihat bahwasannya setelah menerima dharma makanan yang diberikan olehnya, Junda ini begitu sedih karena telah menyebabkan Buddha menjadi sakit. Kemudian Buddha menyampaikan kepada para biku dan juga kepada Biku Ananda bahwa Biku Ananda ini harus menghibur Junda dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Junda ini merupakan sebuah keberuntungan bagi Junda. Kenapa? Karena dana yang diberikan oleh Junda ini merupakan
salah satu dari dua macam persembahan kepada Buddha yang pahalanya sangat besar, di mana dana yang pertama yaitu persembahan makanan saat Buddha menjelang penerangan sempurna yang telah dilakukan oleh Sujata, dan yang kedua yaitu persembahan makanan saat menjelang kemangkatan atau parinibbana Buddha, seperti yang dilakukan oleh Junda. Kenapa? Karena ini merupakan kelahiran terakhir dari Sang Buddha, sehingga hal tersebut adalah sebuah pahala yang sangat luar biasa. Di dalam perjalanan menuju Kusinara, ini Buddha merasa haus dan juga tubuhnya merasa letih. Kemudian Sang Buddha kemudian duduk di sebuah atau di bawah pohon dan kemudian meminta Biku Ananda untuk mengambilkan air yang ada di sekitar tempat itu. Namun beberapa kereta ini baru saja melewati aliran sungai atau aliran air, sehingga aliran air itu terlihat oleh Biku Ananda ini sangat keruh. Jadi pada saat itu Buddha meminta kepada Ananda, tolong ambilkan atau Ananda tolong bawakan air minum. Aku merasa haus dan ingin minum. Mendengar perkataan dari Buddha, kemudian Biku Ananda menjawab bahwa Buddha, air di tempat ini begitu keruh dan kotor karena telah dilewati oleh beberapa kereta. Di dekat sini ada sungai Kakuta yang berada tidak jauh. Air di situ sangat jernih dan juga sangat dingin atau sangat segar, dapat menyegarkan dan tidak kotor, dan tepian sungai tersebut juga bersih serta menyenangkan. Sang Bagawa bisa minum dan menyejukkan kaki di sungai Kakuta tersebut. Kemudian Buddha meminta untuk kedua kalinya agar Biku Ananda mengambilkan air dari aliran sungai yang telah dilewati oleh beberapa kereta tersebut, dan jawaban dari Biku Ananda juga sama, bahwa air tersebut telah kotor dan meminta Buddha nanti untuk minum, atau Biku Ananda akan mengambilkan air dari sungai Kakuta saja. Setelah itu Buddha meminta untuk ketiga kali, dan akhirnya Biku Ananda menyetujui bahwa Biku Ananda akan mengambilkan air. Pada saat Biku Ananda mengambil air yang telah dilewati oleh kereta tersebut yang awalnya terlihat sangat keruh dan kotor, di situ terjadi sebuah keajaiban. Begitu Biku Ananda mendekati aliran sungai yang keruh dan kotor yang telah dilewati oleh beberapa kereta, aliran sungai itu kemudian berubah menjadi sangat jernih dan bersih. Nah, di situ Biku Ananda kemudian takjub. Karena takjub dengan peristiwa yang telah dilihatnya, Biku Ananda kemudian mengatakan bahwa sungguh luar biasa, menakjubkan sekali kekuatan dari Sang Bagawa, bahwasanya alam semesta mendukung kesucian dan kemurnian yang dimiliki oleh Buddha. Setelah itu kemudian Biku Ananda mengambilkan air, dan air tersebut kemudian dibawa kepada Sang Buddha, dan kemudian Buddha meminum air tersebut. Setelah meminum air yang telah diambilkan oleh Biku Ananda, tidak lama berselang kemudian datanglah seorang yang bernama Pukusa. Pukusa ini adalah murid dari Alara Kalama. Setelah mendekati Sang Buddha, kemudian Pukusa ini memberikan hormat kepada Buddha, dan pada saat itu kemudian Pukusa menceritakan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Alara
Kalama, bahwasannya Alara Kalama ini mampu bermeditasi bahkan tanpa bergerak sama sekali ketika banyak kereta-kereta yang lewat di tempat Alara Kalama bermeditasi. Nah, kemudian Buddha juga menjawab kepada Pukusa bahwasanya apa yang telah dicapai oleh Alara Kalama, Buddha juga telah mencapainya, di mana Buddha pernah bermeditasi di sebuah lumbung padi dan pada saat itu terjadi hujan badai dan petir yang sangat dahsyat. Ketika itu Buddha sama sekali tidak tergoyahkan. Dan pada saat itu Buddha tetap tersadarkan, ya, tidak sama sekali merasa takut atau tidak sama sekali merasa gentar. Dan bahkan di situ Buddha juga tidak tidur. Buddha adalah yang sadar. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buddha, kemudian Pukusa, murid dari Alara Kalama ini, ya, juga takjub dengan apa yang telah dicapai oleh Buddha. Dan kemudian Pukusa menyatakan bahwa Pukusa ini berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Setelah Pukusa menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, Pukusa kemudian mendanakan sebuah jubah yang merupakan jubah emas. Dan pada saat itu kemudian Buddha memberikan Dharma kepada Pukusa. Di sepanjang perjalanan dari Rajagaha menuju ke Kusinara, Buddha mengulang kembali khotbah-khotbah tentang pahala-pahala dari mengikuti atau menjalani 3 faktor utama di dalam jalan mulia berfaktor 8, yaitu kemoralan atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan juga kebijaksanaan atau panya. Di mana ketika sila, samadhi, dan panya ini dilakukan secara murni, ini akan dapat menolong siswanya dari segala penderitaan atau terbebas dari penderitaan. Karena dengan menjalani jalan mulia berfaktor 8, seseorang akan mencapai kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Setelah Pukusa pergi dari hadapan Buddha, ya, kemudian Bhikkhu Ananda ini membantu Buddha untuk mengenakan jubah emas yang diberikan oleh Pukusa. Pada saat itu Bhikkhu Ananda membawa jubah dan akan dipakaikan kepada Buddha. Terjadi satu fenomena yang menakjubkan, di mana ketika jubah itu dibawa mendekati kulit Buddha, jubah emas yang berkilauan itu kemudian lama-kelamaan semakin mendekati kulit Buddha, ini semakin terlihat redup. Kenapa terlihat redup? Karena kilau keemasan dari jubah emas itu kalah dari kilau emas kulit Buddha. Dan pada saat itu kemudian Bhikkhu Ananda mengatakan bahwa wah, luar biasa sekali. Bahkan kulit Buddha ini lebih berkilau daripada emas. Saat itu Buddha kemudian mengatakan kepada Bhikkhu Ananda bahwa ada 2 kejadian di mana kulit Buddha ini menjadi sangat berkilau dan sangat cemerlang. Yang pertama ketika beliau menjadi Buddha, dan yang kedua ketika beliau akan mencapai Mahaparinibbana. Dalam sakit yang sangat luar biasa, ya, Buddha mampu untuk menahan rasa sakit itu dengan kekuatan kemurnian batinnya. Kemudian di dalam sakit itu Buddha tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Kusinara. Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan mengenai perjalanan Buddha menuju Kusinara.
Nara. Untuk selanjutnya, teacher berharap Ananda semua dapat membuat sebuah ringkasan dan sebuah kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan. Dan juga teacher berharap Ananda semua tetap semangat di dalam belajar, walaupun saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi teacher yakin Ananda semua adalah siswa-siswa yang hebat dan juga siswa-siswa yang sangat semangat di dalam belajar. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.